Shalom Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Mari saya silakan untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara semua, sungguh bersukacita kita hadir bersama-sama sore hari ini. Saya percaya hari ini tanggal 16 November di GBI Fatmawati 25 adalah hari yang dijadikan Tuhan buat setiap kita. Khususnya bagi Mika dan Betty. Dan kita semua yang hadir saat ini adalah bersama-sama bersyukur, bersukacita, dan mendukung Mika dan Betty memasuki pernikahan yang kudus. Lebih dari semua yang indah saat ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semuanya dengan kasih dan anugerahnya. Mari saya undang kita semuanya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bisa badannya dihadapkan kiri kanan, ya. Dan saya undang yang pertama, Bapak Pendeta Yoel Berhitu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari kita panggil Yesus, kami tahu Engkau hadir Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Engkau kekuatan dan perisai kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sekali lagi kita panggil Yesus, Kau berarti. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Biar hari ini kami bersama-sama Tuhan mendukung anak, keponakan, sahabat kami Mika dan Betty dalam memasuk pernikahan yang kudus. Biar hari ini Tuhan Yesus, biar Mika dan Betty terus menjadikan Engkau Yesus segala-galanya dalam hidup mereka. Mereka terus mengandalkan Engkau lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Engkau sumber pengharapan mereka, Engkau sumber kekuatan mereka. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan siapkan hati kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, sampai dulu, selamanya. sekarang, dan selamanya.
Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat sore hari ini Tuhan. Buat waktu yang Engkau berikan untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama hari ini dengan Mika dan Betty Tuhan. Mereka akan memulai semua yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang akan memegang tangan mereka dan Tuhan yang akan berjalan bersama dengan mereka. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk Engkau berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara semuanya. Ya, kita bersyukur buat sore hari ini, buat waktu yang diberikan untuk kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, gimana Mika dan Betty? Oke, hari ini kita ada dalam pemberkatan pernikahan kudus ya, mungkin anak, saudara, teman kita ya, Mika dan Betty. Dan di dalam konseling pernikahan saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa ikatan janji hari ini bukan hanya sekedar Mika mengikat janji dengan Betty atau Betty mengikat janji dengan Mika. Ya. Bukan hanya ikatan janji antara suami dan istri. Di dalam Efesus 5 ya selalu semuanya itu berbicara ada 3 pribadi. Sehingga hari ini ya Tuhan mengikat janji dengan Betty dan Mika. Bukan hanya Tuhan ya sendiri tapi Tuhan bertiga bersama-sama dengan mereka ya. Bukan hanya mereka berdua ya, tetapi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa penting ada 3 ikatan ini? Kalau pernikahan hanyalah ikatan antara suami dan istri, maka ketika suaminya lemah, ikatannya renggang. Ketika istrinya lemah, ikatannya renggang. Tapi kalau ada 3, ya, maka Tuhan itu tidak pernah lemah buat kalian. Tuhan tidak pernah menyerah, Tuhan tidak pernah capek, dan Tuhan tidak pernah berhenti melimpahkan anugerahnya buat kalian. Sehingga mereka berdua boleh lemah, boleh ikatannya renggang. Tapi Tuhan tetap memegang tangan mereka berdua. Amin. Itu sebabnya dikatakan kenakanlah kasih. Kasih adalah Allah sendiri. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Ikatan yang menyempurnakan dan menyatukan pernikahan kalian itu adalah Tuhan. Amin. Bukan ikatan apapun juga. Sehingga hari ini kalau kalian ada, ya karena Tuhan mau kalian berdua ada. Tuhan mau mengikat janji dengan Mika dan dengan Betty.
Amin. Saya akan bawa kita untuk melihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Ayat ini bilang gini, demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Suami dan istri kita harus saling menghargai. Harus saling menghormati, ya. Kenapa penting? Ya, karena di sini dikatakan teman pewaris kasih karunia. Betty adalah teman pewaris dari kasih karunianya Mika. Ya, begitu juga dengan Mika. Sehingga kalian harus saling menghormati, kalian harus bijaksana untuk membina hubungan kalian. Kenapa? Karena gini, sekarang tanda tangannya di hadapan Tuhan itu bukan cuma satu. Tanda tangannya 2. Artinya kalau cuma satu, ya itu nggak sah, benar nggak? Ya, di kontraknya itu sekarang tanda tangannya harus ada tanda tangannya Mika dan tanda tangannya Betty. Itu sebabnya kalian harus saling menghargai, kalian harus bangun hubungan. Ya, saya sampaikan bahwa semua itu diusahakan. Amin. Usahakan semuanya dengan baik. Kenapa? Karena ada banyak janji Tuhan, ada banyak berkat Tuhan. Ya, dan Mika nggak bisa dapatkan itu sendiri, Betty nggak bisa dapatkan itu sendiri. Kamu perlu teman pewaris dari kasih karunia, dan sini dikatakan yaitu kehidupan. Tuhan menjanjikan satu kehidupan lebih dari yang kita bayangkan. Kalau kehidupan yang kita bayangkan mungkin adalah kehidupan yang, wah Kak pengennya banyak uang, pengennya kerjaan sukses, pengennya ini, pengennya itu. Tapi Tuhan punya satu kehidupan ya yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Dan untuk mewarisi janji itu, kalian harus dikatakan bijaksana, saling menghargai, saling menghormati suami dan istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kemarin saya sampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi ada banyak orang tidak memperhatikan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seringkali kita berpikir Tuhan cuma ajarin kita mengasihi sesama. Tidak. Karena ayat itu mengatakan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Itu sebabnya bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri, begitulah cara kita akan mengasihi orang lain. Bagaimana cara Mika, cara Betty mengampuni diri kalian sendiri, begitulah cara kalian akan bisa mengampuni pasangan kalian. Bagaimana cara kalian menerima diri kalian, begitulah cara kalian akan bisa menerima pasangan kalian. Bagaimana cara kalian menghormati dan menghargai diri kalian sendiri, seperti itulah kalian bisa menghormati dan menghargai pasangan kalian. Amin. Karena kadang-kadang ya kita itu tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Hidup penuh dengan penyesalan. Ya. Baru kita akan bilang gini, aduh saya susah mengasihi orang lain, susah mengampuni orang lain. Kenapa? Karena firman-Nya mengatakan kamu harus mengasihi diri sendiri, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Harus bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Amin. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, mengusir ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Mika mengasihi Betty karena Mika tahu Tuhan sayang sama Mika terlebih dahulu. Amin. Kita mengasihi karena kita tahu Tuhan tuh lebih dulu mengasihi kita. Betty bisa mengasihi Mika karena Betty tahu bahwa kamu disayang sama Tuhan. Dan kasih itu dikatakan firman Tuhan adalah dasar. Kalian bisa bayangin, kalian bisa bangun bangunan tinggi, tapi kalau dasarnya nggak kuat, begitu kena angin, kena badai, goyang nggak? Bahkan jelek-jeleknya bisa rubuh. Kenapa? Karena kita membangun dasarnya mungkin dasarnya kesombongan, dasarnya keegoisan kita, dasarnya mungkin pengalaman kita dan lain-lain. Kepintaran kita, hanya satu dasar yang membuat bangunan pernikahan kalian akan kuat. Dan itu adalah kasih. Even bukan perasaan kalian. Karena banyak orang katanya menikah ya karena jatuh cinta. Kita udah belajar ya, bahwa it is not about falling in love, it is about growing in love. Bukan tentang jatuh cinta. Ya. Yang harus jadi dasar itu Tuhan sendiri. Yang harus jadi ikatan yang paling menyempurnakan dan menyatukan itu adalah Tuhan sendiri. Dan di sini dibilang gini, we love because He first love us. Kita itu bisa mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan menariknya ayat ini bilang gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Roma 8 ayat 1 dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Jadi kalian harus tahu, kalian itu tidak dihukum sama Tuhan. Kita tidak dihukum sama Tuhan. Tidak ada penghukuman. Kalau orang yang masih takut hukuman, kehidupannya dalam ketakutan terus. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kalau takut tidak sempurna di dalam kasih. Artinya kalau kasih mengusir ketakutan, ketakutan mengusir kasih. Karena gini, cuma bisa ada satu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dan kalian yang pilih. Kalian mau denger-dengeran sama kasih atau kalian mau denger-dengeran sama ketakutan. Ini yang hari ini saya mau bagikan buat kalian. Siapa yang kita pilih jadi penasihat dalam hidup kita. Apapun juga. Kalian mau memilih dinasehati oleh kasih atau memilih dinasehati oleh ketakutan. Takut disakiti, takut harga diri diinjak-injak, takut dilukai, itu bukan penasehat yang baik. Tapi lakukan semuanya, biarkan kasih menasehati kalian. Nanti kita akan baca di akhir ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu. Nah, kalian yang pilih. Tindakan apapun yang mau kalian lakukan, apapun yang kalian mau katakan, mau jadikan ketakutan, apa mau jadikan kasih sebagai penasehat. Karena ketakutan bukanlah penasehat yang baik. Amin. Tapi kasih adalah penasehat yang baik. Kita bisa belajar apapun tentang hubungan pernikahan, tetapi ketika ketakutan menjadi penasehat kita, maka semuanya tidak akan berhasil. Mengikuti ketakutan akan membuat kita melihat pasangan kita sebagai begini. Sebagai musuh, sebagai orang lain, sebagai orang asing, dan bukan sebagai teman pewaris. Kalau dulu kalian pacaran, pernah gak lihat pasangan kalian, ini orang jahat banget gitu misalnya, ini musuh gua. Ya jangan sampai nanti begitu menikah, tadi saya bilang kalau dengerin ketakutan, maka nanti Betty akan lihat Mika ini musuh saya. Betty ini musuh saya. Ini orang lain, padahal firman Tuhan bilang apa? Kita satu daging. Satu tubuh. Tuhan jadikan kalian bukan lagi dua tapi satu. Artinya kalian harus lihat tadi, ini teman pewaris. Ini bukan musuh saya, gitu ya. Kalau suami-suami lihat istrinya itu sebagai musuhnya, kalau istri-istri lihat suami itu sebagai musuhnya,
Berarti kita sedang dinasehati dengan yang namanya ketakutan. Ini memang proses, memang bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi bagaimana setiap hari kamu bisa melihat kalian tuh satu gitu loh. Saya pernah katakan di awal, gak mungkin Mika tusuk diri Mika sendiri, bener gak? Gak mungkin kamu melukai diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu berpikir Betty adalah orang lain, mungkin kamu akan melukai dia. Betty juga sama. Gak mungkin kamu tusuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu berpikir ini orang lain dan ini orang yang mengancam saya, ancaman buat saya gitu ya, penghalang buat saya, bisa kamu sakitin hati dia. Biar dia sakit hati. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalian satu tubuh. Ya. Kamu udah satu. Dan hari ini Tuhan menyatukan kalian tadi bukan cuma janji kalian berdua loh. Tapi janji Tuhan dengan Mika dan Betty. Amin. Kalian satu di dalam Tuhan. Pasangan kalian, pasangan kita bukanlah penghalang ketika kita mengikuti suara kasih. Kita akan menyadari ada 3 penghalang. Ya, saya akan bagikan dengan cepat 3 penghalang yang harus kita sadari dalam hubungan pernikahan. Yang pertama, penghalang yang pertama adalah disconnection. Oke? Penghalang yang pertama adalah disconnection, ya. Tidak ada hubungan, ya. Tidak ada, nggak nyambung gitu. Pernah nggak kalian main HP, ya, terus nggak ada sinyal? Sekarang orang itu nggak bawa dompet nggak apa-apa, yang penting bawa HP, benar nggak Bapak Ibu? Karena semuanya bisa kita bayar lewat HP. Nah masalahnya, HP kita mau canggih kayak apapun, mau harganya belasan juta, tapi kalau internetnya nggak ada, berguna nggak kira-kira sekarang? Ini bukan zaman dulu yang, wah nggak perlu internet, yang penting telepon gitu ya. Nah, zaman sekarang semuanya harus pakai connection. Tadi saya lihat di belakang kalian pakai internet ya, yang kenceng supaya streamingnya bagus, bener ya. Dan musuh terbesar acara-acaranya Mika ya, Mika kan event ya. Pasti apa? Disconnection. Bener nggak? Kenapa kalau disconnection, kamu nggak bisa terhubung dengan penonton, penonton nggak bisa terhubung dengan kamu. Bayangin nggak, masalah terbesar, penghalang terbesar dalam pernikahan adalah ketika Mika nggak nyambung sama Betty dan Betty nggak nyambung sama Mika. Coba Mika dan Betty bilang, nyambung ya gitu, coba sama-sama bilang. Jangan tegang ya. Saudara-saudara pengantennya agak tegang, jadi saudara-saudara juga jangan tegang ya, oke? Mari kita berikan tepuk tangan buat pengantin pria dan pengantin wanita. Oke? Masalah terbesar dalam pernikahan bukanlah keuangan, bukanlah karir, bukanlah anak-anak, atau beberapa orang stres seputar seks gitu ya. Tapi tidak adanya hubungan, ketidakterhubungan itulah masalah yang utama. Saya percaya masalah keuangan, masalah dengan anak, masalah apapun juga karir, kerjaan. Kalau hubungan kalian baik, semua masalah itu bisa dikalahkan kok. Benar nggak? Tapi kalau udah nggak ada hubungannya nggak baik, Mika nggak bisa cerita sama Betty, Betty nggak bisa cerita sama Mika, masalah datang kayaknya masalah gede banget. Aku perlu tempat untuk aku cerita, untuk tempat ada yang mendukung aku, menolong aku, benar ya? Dan lawan daripada tidak terhubung ini, disconnection, seringkali adalah kesibukan kita. Ya, hari ini saya mau menyampaikan hal yang lebih praktis ya, oke? Jadi hati-hati dengan kesibukan ya. Dan kita seringkali berpikir bahwa pasangan kita nantilah nomor kesekian saja. Dia tidak menjadi yang prioritas. Karena kita berpikir masih ada besok kok. Ya. Itulah musuh dari hubungan. Ketika kalian berpikir, ya pasanganku nomor kesekian, yang penting cari duit dulu sekarang.
Yang penting ini dulu, yang penting itu dulu gitu ya. Besok masih ada waktu buat pasanganku. Dan kadang-kadang besok itu akan terus jadi besok, akan terus jadi besok, dan akan terus jadi besok. Kalau kalian mau serius, ya tadi, hidup bijaksana sebagai teman pewaris. Mulai prioritaskan pasangan kalian. Orang mau bilang apapun juga. Tapi suami istri, hargai hubungan kalian berdua. Investasikan waktu. Ya. Kadang-kadang kita udah terlalu sibuk dengan semuanya. Atau mungkin nanti kalian punya anak, kalian sibuk sama anak. Sampai kalian gak punya waktu berdua. Ya. Jadikan mereka sebagai target utama. Bukan sebagai yang terakhir. Inginkan itu, tumbuhkan itu, dan jaga itu dalam pernikahan kalian. Amin. Supaya apa? Supaya terhubung, supaya nyambung terus. Ya, waktu kita tes bahasa kasih kalian hampir sama ya. Dan aku cuma punya satu kesimpulan, kalian perlu waktu. Ya, Mika perlu waktu bersama Betty, Betty perlu waktu dengan Mika. Sehingga itu harus diusahakan. Itu gak bisa terjadi begitu saja. Amin. Musuh yang kedua, penghalang yang kedua adalah disrespect. Yang pertama disconnection, yang kedua adalah disrespect. Tidak menghargai, tidak menghormati. Tadi ayat tadi bilang apa? Supaya kita saling menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia. Kadang-kadang cara kita berbicara itu tidak respect dengan pasangan kita. Tidak menghargai pasangan kita. Mungkin ini bukan hal yang mudah, apalagi ketika kita harus berhadapan dengan masalah, ya. Dan kita mudah untuk membiarkan kemarahan, kefrustasian kita, kritik, penghakiman keluar dari mulut kita. Tapi ingat, goal dalam komunikasi kalian itu bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Benar dan salah itu nggak penting. Kalau terus mau belain, saya benar, kamu salah. Ya udah, itu hubungannya lama-lama renggang. Yang penting adalah mengejar damai sejahtera. Amin. Nah, kalian harus bisa menghargai, respect ya. Kalau pelan-pelan kita kompromikan hal ini, ya, maka kejadiannya kayak gini ya. Bapak-bapak akan manis dengan perempuan yang ada di luar sana. Tapi tidak dengan istri sendiri gitu ya. Atau ibu-ibu akan manis dengan semua yang ada di luar sana kecuali dengan suaminya. Kalau sama suami ngomongnya wah gitu ya. Kalau suami ngomong sama istri marah-marah, bentak-bentak, saudara itu dibangun. Itu tidak terjadi begitu saja. Makanya saya kemarin katakan romantis itu dibangun. Hubungan yang mesra itu dibangun lewat hal yang kecil. Mika, yang ada di pikiran Mika, bagaimana caraku menghargai Betty. Betty yang ada di pikiran Betty, bagaimana cara aku menghargai Mika. Kalian harus saling melayani, bukan saling gini, mi. Kasih anak-anak itu semuanya tentang aku. Ngertiin aku, perhatiin aku, sayangin aku, temenin aku. Aku. Tapi kasih yang dewasa itu berbicara memberi. Apa sih yang kamu mau? Kamu perlu apa? Apa yang ada di hati kamu? Amin. Yang seringkali menghalangi tadi, itu adalah disrespect. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang seringkali menjadi penghalang dalam pernikahan kita adalah distrust. Tidak saling mempercayai. Tadi saya katakan, selalu melihat pasangan kita sebagai satu dengan kita. Jangan lihat mereka sebagai orang lain, orang asing, apalagi sebagai musuh. Apalagi gini, ini penghalang nih gitu ya. Pasangan kita bukan penghalang kita. Pasangan kita bukan musuh kita, bukan orang lain. Firman Tuhan mengatakan mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Sehingga yang terakhir, distrust. Hubungan membuat kita bisa mempercayai pasangan kita. Dan sekali lagi saya katakan semua diusahakan dan dibangun.
Trust itu dibangun lewat pertukaran. Ya, pertukaran apa? Gini loh. Kayak tadi ya. Mika mau tahu apa sih yang Betty mau. Betty mau tahu apa yang Mika mau. Kadang-kadang kita nggak mau tahu apa yang ada di hati pasangan kita. Yang penting saya maunya gini gitu ya misalnya ya. Atau bahkan kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau untuk diri kita. Kadang-kadang ya kita perlu pasangan kita untuk melihat kebutuhan kita yang sesungguhnya itu apa. Dan kita perlu pasangan kita untuk menjadi pendukung, support kita dalam apa yang menjadi kebutuhan kita. Waktu kemarin ya saya katakan kadang-kadang istri itu cuma perlu disayang. Ya, ntar kalau dia udah mulai marah-marah gitu ya, mulai diem, mulai nangis, sebenarnya dia cuma perlu satu, disayang. Kalau suami itu cuma perlu satu, didengar dan dihormati. Kalau dia udah gak dihormati dan didengar, udah deh gitu ya. Suka aneh-aneh juga suami. Jadi pastikan kalian saling tahu apa sih yang dimau oleh pasangan kita. Ya, kita tidak bisa saling percaya. Kita akan selalu curiga sama pasangan kita. Curiga, dia sayang aku gak sih? Dia ngertiin aku gak sih? Dia perhatiin aku gak sih? Karena kita tidak mengkomunikasikan kebutuhan satu sama yang lainnya. Mengetahui apa yang kita perlu, itu penting. Dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah mengkomunikasikan apa yang kalian perlukan. Amin. Dan Tuhan mau kasih itu menjadi penasehat untuk kamu lewati obstacle-obstacle ini. Ini obstacle yang akan terus datang. Tadi saya katakan obstacle-nya bukan gak ada uang. Bukan masalah dalam pekerjaan. Penghalangnya bukan itu. Penghalang hubungan kalian tadi. Ya, komunikasi, terlalu sibuk, gak ada waktu, kita gak bisa perhatiin pasangan kita gak lagi respect sama mereka, kita gak lagi percaya sama mereka, dan kita gak lagi terhubung dengan mereka. Saya berdoa, kalian bisa melewati semua penghalang itu. Amin. Bersama dengan Tuhan. Ya, jadikan kasih sebagai penasehat. Kalian mau tahu kasih itu tentang apa? Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Perhatikan baik-baik. Biar ini yang menjadi penasehat kalian. Yang lain itu bukan penasehat yang baik. Kalau yang di sini yang nasehatin suruh misalnya, udah kamu ini aja, kamu selain kasih, ambil waktu untuk kamu tenang dan jangan dengerin nasihat itu. Kenapa? Karena itu hanya tadi akan membuat hubungan semakin renggang, akan membuat kita nggak menghargai pasangan kita, dan akan membuat kita selalu penuh dengan kecurigaan. Kenapa kita suka marah sama pasangan kita? Karena kita curiga. Jangan-jangan gitu ya. Nah, jadikan kasih penasehat kita. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, ia menutupi segala sesuatu. Lawannya menutupi segala sesuatu itu apa? Mempermasalahkan segala sesuatu. Yang kecil juga jadi masalah, padahal kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, lawannya percaya segala sesuatu itu apa? Apa-apa dipertanyakan, curiga, jangan-jangan gitu ya, oke. Berarti kamu tahu ya, kalau kamu mempercayai pasanganmu itu penasehat yang benar.
Selain itu penasehat yang salah, jangan diikutin. Karena kehidupan kita itu setiap hari ada suara di pikiran kita, benar ya Bapak Ibu ya? Peperangan yang sesungguhnya bukan yang terjadi di luar. Peperangan yang sesungguhnya terjadi di dalam pikiran kita, itu sebabnya kita perlu hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita mengalahkan setiap panah-panah api yang jahat. Ya. Semua perkataan yang penuh dengan kebohongan. Mengharapkan segala sesuatu. Lawannya mengharapkan segala sesuatu itu apa? Nyerah. Cepat nyerah. Ketemu masalah dengan Betty, cepat nyerah. Ketemu masalah dengan Mika, cepat nyerah. Kalau udah nyerah ngomongnya gini, udah kita, ya sensor ya, suara itu harus disensor ya. Itu gak boleh ada dalam pernikahan kalian ya, amin. Sabar menanggung segala sesuatu. Lawannya apa? Gak sabaran ya. Jadi saya berdoa, kita tahu kasih itu, tadi kita udah baca ya. Tapi kasih itu sesungguhnya adalah pribadi Tuhan. Saya percaya ketika kamu bangun hubungan kamu dengan Tuhan. Itu buah. Makanya dikatakan buah roh ialah kasih. Kasih itu bukan sekedar sesuatu yang kita usahakan. Tapi sesuatu yang menjadi buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi siap hari ini mengikat janji kalian berdua. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dan Tuhan, biar kami menjadikan kasih sebagai penasehat kami. Bukan ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Inilah yang Engkau kehendaki di dalam pernikahan. Supaya kami hidup dengan bijaksana. Membangun pernikahan kami. Melihat pasangan kami sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan yang Engkau janjikan. Kami percaya kehidupan yang Engkau rancangkan lebih baik daripada kehidupan yang kami rancangkan. Kehidupan yang Engkau berikan lebih baik dari yang kami bisa usahakan Tuhan. Sehingga hari ini kami semua ada di tempat ini untuk melepaskan berkat bagi anak kami terkasih, sahabat kami terkasih, saudara kami terkasih, Mika dan Betty. Tuhan kuatkan mereka. Mereka tidak bisa dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan pegang tangan mereka. Karena mereka tidak bisa dengan kekuatan mereka sendiri Tuhan. Kami serahkan acara pemberkatan nikah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang mengikat mereka dengan kasih. Dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kami bersyukur. Kami belajar mengasihi karena kami tahu kami dicinta, kami dikasihi. Yes, Lord. Yes, Lord. Semua kami yang hadir sore hari ini, Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan juga menaruhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kebenaran akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya undang Mika dan Betty bisa bangkit berdiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk menyaksikan perkawinan dari saudara Mika Hasiholan dan Betty Manalu ya.
Kita bersyukur buat hari ini. Ya, saya percaya hari ini juga hari yang spesial buat Betty ya. Ini hari ulang tahunnya Betty ya. Saya percaya Tuhan sedang berbicara lebih daripada kalian bisa mengatur tanggal yang baik. Tuhan cuma mau bilang buat Betty hari ini, tidak pernah ada tahun-tahun dari hidupmu yang terbuang dengan sia-sia. Setiap langkah kamu lewati bersama dengan Tuhan. Setiap tahun Tuhan mahkotai dengan kebaikannya. Bahkan di ulang tahunmu hari ini, sekali lagi Tuhan menunjukkan kebaikannya dalam kehidupanmu. Bahwa Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kamu. Kamu punya Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kamu. Mika, ini adalah hadiah terbaik buat kamu dari Tuhan. Dan Betty, Mika adalah hadiah terbaik buat kamu dari Tuhan. Meskipun nanti kadang-kadang kita gak ngerti kenapa ya. Tapi selalu hidup dengan satu pandangan cara melihat. Ini adalah yang Tuhan berikan. Pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupan saya. Bukan hanya sekedar seperti cerita dongeng-dongeng, tapi dikatakan sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saudara-saudara, perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari awal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diperkenan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat kehadirannya pada pernikahan di negeri Kana. Perkawinan adalah lambang dari hubungan Yesus dengan jemaatnya. Perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghormatan, dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci hari ini akan dipersatukan saudara Mika Hasiholan dengan saudari Betty Manalu. Dan sekarang sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan kalian dalam memasuki pernikahan kudus ini. Kalian berdua diharapkan menjawab dengan bebas, tegas, karena memang janji ini harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan. Disaksikan oleh Tuhan dan jemaatnya. Pertama, saya akan bertanya kepada saudara Mika Hasiholan. Apakah saudara Mika Hasiholan mau menerima saudari Betty Manalu sebagai istri saudara dan hidup bersamanya? Apakah kamu mau mengasihinya seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri? Mengasuh dan merawat dia. Menghormati dan memelihara Betty. Dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan kaya ataupun miskin. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Setia kepadanya selama kalian berdua hidup. Jika Mika mau, Mika boleh katakan, ya saya mau. Ya, saya mau. Mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang Betty. Saya bertanya kepada saudari Betty Manalu. Apakah saudari mau menerima saudara Mika Hasiholan sebagai suami saudari
hidup bersama dengan Mika dalam perkawinan suci ini seumur hidup kamu? Apakah saudari Betty mau mengasihinya, tunduk, menghormati dia seperti kamu menghormati Tuhan? Mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Setia kepadanya selama kalian berdua hidup. Dan jika mau, saudari Betty bisa katakan, ya saya mau. Iya, saya mau. Mari kita berikan tepuk tangan. So, ini pilihan kalian, bukan karena terpaksa, bukan karena terlanjur ataupun alasan apapun juga ya. Amin. Coba Mika lihat Betty, Betty lihat Mika. Lihatnya yang lama, jangan cuma bentar, ayo. Coba lihat matanya. Oke, kamu pilihan aku seumur hidupku, amin. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jemaat yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Bisa saling berhadapan. Oke. Ada itu. Oke ya. Kita akan mendengarkan janji nikah yang akan diucapkan terlebih dahulu oleh saudara Mika Hasiholan. Aku, Mika Hasiholan Pasaribu, menerima engkau, Betty Manalu, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku akan berjanji setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Mika hari ini berjanji dengan Tuhan dan Betty. Ya, ini janjimu bukan hanya kepada Betty, ya, tetapi ada 3 ikatan hari ini. Begitu juga dengan Betty ya, oke? Sekarang Betty ucapkan janji nikah. Aku, Betty Manalu, menerima engkau, Mika Hasiholan Pasaribu, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati,
menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Thank you, Betty. Kita sudah mendengar janji nikah dari Mika dan Betty. Di hadapan saya hari ini ada cincin. Cincin ini adalah lambang menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak akan pernah berhenti. Cincin ini tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah hendaknya kasih antara Mika Hasiholan Pasaribu dengan Betty Manalu tidak akan berakhir selama kalian berdua hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Ini adalah ikatan janji yang kamu ikatkan ke jari dari pasanganmu sebagai lambang kasih kalian yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang saya minta tolong Mika, boleh taruhkan cincin ini di jari. Ini janji Mika, aku ikatkan janji sekarang Betty bisa taruh di jari Mika. Oke, sekarang kalian boleh tunjukkan jarinya di kamera dengan teman-teman kalian. Oke. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji nikah dan menyatakan kasih dari saudara berdua masing-masing di hadapan Allah, jemaatnya dan hamba Tuhan, maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami dan istri. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saya minta kalian berdua bisa berlutut, kita semua bisa bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari arahkan tangan kita kepada kedua mempelai. Mari sama-sama kita mendoakan kedua mempelai, orang tua, ya wakil dari masing-masing keluarga bisa ada di belakang untuk mengarahkan tangan bagi mereka. Yes, Lord.
Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu atas kehidupan Mika Hasiholan Pasaribu dengan Betty Manalu. Mulai hari ini, mereka berdua berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati suami dan istri ini Tuhan. Tuhan yang memegang tangan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang setia, Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan mereka. Hari ini berkat-Mu yang sempurna turun atas kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalian boleh bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, sekarang karena sudah menjadi suami istri, ya, coba bisa bertukar tempat. Mulai hari ini, Betty Mika adalah pemimpinnya Betty ya, imam dalam rumah tangga. Mika, Betty adalah penolong yang sepadan yang Tuhan berikan untuk kamu. Sekarang kalian berdua boleh berhadapan dengan jemaat. Oke. Inilah pengantin yang baru. Mika Hasiholan Pasaribu dengan Betty Manalu. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka, atas pernikahan mereka. Kita sama-sama di sini memberikan dukungan, memberikan berkat bagi anak, bagi saudara, bagi sahabat kita. Amin. Sekarang saya minta kalian berdua bisa berhadapan. Coba Mika sekali lagi lihat Betty, Betty sekali lagi lihat Mika. Sekarang yang berdiri di depanmu ini bukan lagi orang lain tadi ya. Ini adalah diri kamu sendiri. Ini suami kamu dan ini istri kamu. Ini suami yang terbaik dan ini istri yang terbaik. Sekarang mereka akan menyatakan kasih mereka, cinta mereka lewat ciuman. Saya minta kalian berdua bisa berciuman. Sekali lagi kali ya. Biar fotonya bisa agak lama. Oke, ayo 1. Ini menyatakan kasih dan cinta kalian. Pegangan tangan romantis dong. Oke. Peluk, cium ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, semuanya berikan tepuk tangan. Selamat buat Mika dan Betty. Ya. Udah resmi hari ini, suami dan istri. Amin. Mari sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri acara kita hari ini dan mungkin dari Ibu Grace sebelum kita mengakhiri, Ibu Grace boleh menyerahkan Alkitab dan surat. Ibu Pendeta Grace Manangsang akan menyerahkan Alkitab dan akte pernikahan dari gereja bagi kedua mempelai. Mereka juga berdua akan memberikan persembahan sulung ya sebagai suatu taburan yang pertama dalam pernikahan mereka ya, sebagai suatu tanda bahwa mereka mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyediakan semua yang terbaik di dalam pernikahan mereka. Bisa kalian berikan?
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan nyanyikan sekali lagi lagu tadi, Kau Tunjukkan Kasih Setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat semua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan semua saudara sore hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan acara selanjutnya. Silakan duduk Bapak Ibu. Acara kita selanjutnya saya minta perwakilan dari keluarga Mika untuk kata sambutan. Mungkin ada dari perwakilan dari keluarga Mika, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih atas berkat Tuhan yang menghampiri kita di sore hari ini. Sehingga kita dapat berkumpul, bersekutu atas akad pernikahan anak dan baru kita ini. Terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang gereja, ya, adik-adik, majelis, penitua, dan terlebih kepada Pak Pendeta kami yang kami sayangi dan kami sangat salut dengan kerjasamanya yang melayani dengan begitu bagus dan penyampaian firman yang begitu melekat di hati sehingga kami sangat terharu. Mudah-mudahan firman Tuhan itu melekat di keluarga yang baru ini untuk mengarungi keluarga ke hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai keluarga kalian. Dan untuk keluarga semua di sini, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, ini adalah perkawinan antara dua marga, bukan antara si Mika dengan siapa namanya Betty, bukan. Ini adalah perkawinan antara dua marga. Maksud saya di situ untuk di kemudian hari, ya, kita harus sama-sama membina keluarga ini, ya, biar jangan nanti memalukan
Ada zaman sekarang ini anak-anak muda ini gampang-gampang aja. Dilihat cewek di sana agak cakep, pindah lagi ke sana. Dilihat cowok di sana agak ganteng, pindah lagi ke sana. Biar jangan begitu. Firman Tuhan lah yang menyertai kalian di dalam keluarga itu ya. Jadi marbasa batak mau jate ya batak dorahamu. Mau lihat dia kah hula-hula nami ate naro madohoti on pamasu-masu non nakpe songoni nian tungile situ tudo bohinami mamer kamu hula-hula nami alana ngata tusi molo dia dak matak takulah patorak tuhamu rak martangiang mai tete tu mata mertua di bata asa anggiat tumi buru hami mada foto kamu di ulan nalu mehek de bete dihamu raja ni hula-hula nami nak soksoni manang dihita seluk nate pinopar reputasi raja pasaribu takkan na asing na taudang di son paras-soras mahita mau lihat mak di haroro muna toktong do harak rohamu nami dihamu rak martangiang asa anggiat keluargaon dalam tudenggan na tujulan nero nate dah mau sude dah gudang do tamu eta do peritoru alai ima di dokon la dang buin na gudang di toru do nasiden waing anom managadigan ya saya rasa begitulah Pak Pendeta kami kata sambutan dari kami keluarga laki-laki. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Sekarang waktu dan tempat dari keluarga saudari Betty. Horas, Shalom. Ya, terima kasih pada hari ini, hari yang indah, terutama kepada Itoku ini dan juga sekarang jadi laiku. Atas berkat Tuhan yang telah mempersatukan mereka melalui hambanya, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih dan juga teman-teman semua yang layak saya ini yang ikut membantu berpartisipasi semua di sini. Jadi tong marhata bata kamu siate. Tu hamu para mamong buron nami. Rodo hami mengadupi pamasumason ni ito namion baru nami. Alayala songo dia anon bahal di antara namion otik mami ro ala songo nodupi hana alay tang napolo nama kurangi holong nami tetap dolas holong nami. Nah kepada itoku kalau tadinya kau 100% adalah letoku, sekarang kau udah milik 1000 separuh. Ya udah masuk ke sana. Dan juga kau juga udah masuk ke marga Manado. Mudah-mudahan di hari depan semakin berjalan seperti yang dikatakan orang-orang tua kita. Meskipun yang terutama adalah berkat dari Tuhan, tetapi ada dunia atau budaya kan tetap ada juga nanti belakangan. Ya. Terima kasih semuanya. Shalom Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Mari saya silakan untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan.